Halo, selamat pagi, pemirsa Antasena Urban Farming. Saya kembali lagi pagi hari ini. Sering sekali saya lakukan video seperti ini di pagi hari karena memang cuacanya lebih enak dan pencahayaannya lebih maksimal. Kali ini saya akan memberikan testimoni atau manfaat daun kali. Sebenarnya pertama kali saya itu enggak berpikiran sejauh itu ya, waktu saya menanam daun kali ini. Daun kali ini saya pertama menanam itu saya memikirnya begini, kan di teman-teman rekan-rekan saya dulu di hidroponik kan lebih lebih banyak semai, lalu semai lalu dipanen, semai lagi lalu panen, semai lagi lalu panen. Lalu saya mikir itu terlalu boros biji atau boros di semaian gitu loh. Dia harus menyemai lagi, tumbuh lagi, nyemai lagi, tumbuh lagi. Terus saya berpikir bagaimana saya menanam sesuatu yang satu kali semai terus dapat dipanen lagi. Rekan-rekan itu pun menyarankan untuk menanam kale. Lalu ya singkat cerita saya menanam kale, walaupun saya sudah menanam beberapa sayuran sebelumnya. Saya nanam kale, terus tumbuh, terus ya kalau di komunitas hidroponik sudah ada yang membeli. Terus banyak juga yang mempromosikan atau memang banyak lah yang diketahui orang-orang hidroponik udah mengenal banyak tanaman ya. Kale ya kayak gini kan sebenarnya tanaman import ya, tanaman yang enggak diketahui secara umum oleh banyak masyarakat. Setelah itu saya menanam dan menanam pada waktu pandemi. Nah, inilah yang terjadi. Kenapa saya bisa mengetahui manfaat daun kale? Ketika pandemi, penjualan sayuran itu menurun dan stok kale saya melimpah pada waktu itu, banyak sekali, dan saya tidak bisa melakukan penjualan dan ya pengepul atau yang membeli daun kale ini juga ini agak mengalami penurunan dalam penjualannya. Maka daripada dia tumbuh sampai tua dan sia-sia nggak dimanfaatkan, maka saya memutuskan untuk membagi-bagikan. Ceritanya dulu seperti itu. Jadi banyak tanamannya tapi tidak ada yang mengonsumsi. Saya memasarkannya pun juga kesulitan pada waktu itu karena tidak ada yang paham kale itu kayak apa dan jenis pohon apa, kegunaannya apa, kan tidak banyak orang yang tahu. Akhirnya saya bagi-bagikan ke teman, tetangga, sanak saudara, saya bagi-bagikan. Saya coba, saya packing, saya jual di pinggir jalan, di tempat apa, kalau orang-orang kayak di pasar itu ya dibumbon-bumbon gitu, dengan packingan ala mall sih. Kalau di hidroponik kan sudah dilatih kayak gitu. Lalu 1 bulan 2 bulan berjalan, saya sendiri juga mengkonsumsi pada waktu itu karena ya banyak stok, nggak bisa menjual. Akhirnya saya konsumsi sendiri. Anak istri saya, tetangga, semua saya kasih. Saya edukasi dari tetangga ke teman dan ke saudara. Nah, setelah berjalan 1-2 bulan, sekitar 2 bulan lah saya membagi-bagikan itu, sekitar 2 bulan karena memang banyak stok. Alhasil orang yang mengkonsumsi kali ini mendapatkan manfaatnya. Contohnya seperti saya sendiri itu kan kolesterol. Jadi saya kalau makan daging sapi, daging kambing itu pasti kepala sama ini kenceng banget. Nah, setelah itu saya mengkonsumsi secara rutin ya enggak rutin sih, 1 minggu paling 2-3 kali kayak gitu tuh. Tapi kan enggak terasa itu 1 bulan 2 bulan. Akhirnya Idul Adha yang kedua, yang periode kedua, saya mendapatkan daging lagi, daging sapi dan daging kambing. Ya saya nggak 2 kali berpikir,
saya mau mengkonsumsinya, soalnya yang ada cuma itu. Akhirnya disitulah saya mengetahui bahwa saya sembuh dari kolesterol karena mengkonsumsi daun kali ini. Saya dulu berpikir, loh kok iso, kok saya nggak bisa, kok bisa pusing, saya kok nggak pusing makan daging kambing ini, kok saya nggak ini apa namanya, kayak itu kan leher itu kayak kenceng kayak gitu tuh, kok nggak merasakan. Nah, terus saya pikir-pikir, oh mungkin apa daun kali ya. Nah, terus mungkin saya kesimpulannya nggak langsung daun kali pada waktu itu. Istri saya, ya istri saya tuh minus, matanya minus 4,5, tapi itu juga nggak diketahui loh itu. Jadi ya dia ikut konsumsi, kalau bikin jus dia ikut ngerasain sedikit gitu, dia minum gitu. Nah kemarin itu kejadian baru tahu karena kacamatanya saya pecahkan. Dia bikin lagi, setelah dites ternyata minusnya sudah berkurang 1, jadi sekarang 3,5. Itu memang benar-benar nyata dan saya alami. Loh kok minus kok bisa turun, itu gimana caranya gitu. Nah ternyata setelah diselidiki, oh iya dia mengkonsumsi kali itu secara kontinu, secara tidak disengaja. Setelah itu saya bercerita ke teman, ini ada, saya punya dan ini lah, teman kurios ya, jadi ya, kepo gitu toh. Akhirnya dia minum selama 14 hari. Jadi saya buatin khusus untuk dia, 1 hari 1 gelas itu malam hari. Setelah dia mengungsi 14 hari, saya bilang nanti kalau ada perubahan testimoni ke saya ya, saya bilang gitu untuk menyangatkan bahwa daun kali itu memang bermanfaat. Ternyata betul, dia WA saya, "Bang, sesuk aku kirimin 14 dino neh." Loh, kenapa? Saya biasanya karena saya perokok akut, ya dia perokok akut, 1 hari itu 2 bungkus, oh ya 2 bungkus. Dia merasakan kalau pagi bangun itu dia sesak napas. Nah setelah minum daun kali ini secara kontinu, dia bilang, aku sekarang udah nggak sesak lagi, aku udah sembuh kayak gitu. Loh kok sehebat itu, padahal saya tuh nggak menyangka sampai segitunya gitu loh, sampai segitu saya nggak menyangka. Terus saya baru baca referensi literatur manfaat daun kali. Oh ternyata daun kali itu mempunyai vitamin A yang tinggi, 200 lebih. Vitamin C-nya ya tinggi, 100 lebih. Vitamin K-nya untuk kulit itu 684%, 33% kalori. Zat besinya lebih tinggi daripada daging. Lalu antioksidannya juga tinggi. Terus kalsiumnya juga lebih tinggi daripada susu. 1 kontainer susu itu yang terus saya mulai sekarang mengkonsumsi ya 1 minggu, walaupun 1 atau mungkin 2 kali, karena saya kan makin lama kan makin tua ya, kalsiumnya semakin mungkin keropos ya gitu, mengantisipasi seperti itu. Lah yang nggak kalah penting adalah anti-inflamatorinya. Saya baca anti-inflamatori itu apa, karena saya bukan dari jurusan kedokteran, saya jadi nggak paham apa itu anti-inflamatori. Saya baca anti peradangan dalam tubuh. Radang itu berarti infeksi kan ya, luka atau terjadi apa ya, kalau di dalam tubuh itu sebenarnya setiap hari itu kan kita melakukan seperti itulah, luka yang tidak kita sadari atau kita sadari, entah itu dari makanan kita, entah itu dari gerakan kita atau aktivitas kita kan tidak tahu. Sebenarnya kan tiap hari itu kita ada luka di dalam tubuh, dan tubuh kita akan memperbaiki dirinya sendiri kan, seperti itu. Tapi ternyata kali ini mempush ya, membantu untuk memperbaiki metabolisme kita tiap hari. Disitulah bagaimana kinerja dia untuk menyembuhkan tubuh kita dari hal-hal yang merugikan. Mungkin kayak kolesterol itu kan berarti kan antara darah dan lemaknya kan banyak lemaknya, jadi dia tersendat untuk masuk ke semana-mana kan gitu. Dia juga bagus untuk jantung ya, otomatis bagus untuk jantung karena
jantung itu kan seperti kerjanya seperti pompa gini ya. Yang dipompa kan kayak apa ya? Kayak selang-selang tabung Verna gitu ya. Saya nggak paham soal itu kedokteran ya. Tapi kinerja jantung lebih bagus karena di dalam sel darahnya diperbaiki sama kerusakannya diperbaiki sama kali ini antiinflamatorinya, jadi dia menyeimbangkan sel darah yang masuk ke pipa-pipa dan masuk ke jantung lalu dipompa dengan bagus lah. Jadi mungkin kemungkinan besar untuk asam lambung juga bisa sembuh itu karena dia akan memperbaiki kinerja lambung juga dan seratnya tinggi. Soalnya apa ya, kita bisa lebih mudah apa BAB mungkin ya jadi kita jadi seperti normal, banyak yang bilang begitu sih. Jadi saya untuk testimoni ini lebih ke pendekatan empiris ya, lebih ke langsung ke pasiennya. Bu, sakit apa ini? Darah tinggi katakanlah, coba ini Bu, konsumsi ini 14 hari, coba dulu aja. Kadang-kadang nggak saya gratis kan 5 hari 7 hari ada apa peningkatan enggak kayak gitu, saya coba kayak gitu tuh. Jadi dan ternyata luar biasa untuk kali ini. Tahun kali ini ternyata luar biasa, memang dia benar-benar superfood. Jadi ya hampir sama dengan kelor atau terong ya, tapi ini lebih enaknya kan di jus. Jadi mereka yang nggak suka sayur kan ada juga ya, yang nggak suka sayur itu agak jijik atau mungkin jemu atau bosan atau gimana makan sayuran melulu tiap hari. Nah, karena modelnya untuk kali ini kita jus, jadi tidak terasa kan, itu jadi minuman kan, tidak terasa. Dan kalau di jus itu kan tidak mengalami proses pemanasan. Kalau biasanya kalau ditumis, dimasak gitu kan mungkin nutrisinya ada beberapa yang luruh. Tapi kalau di jus kan tidak. Kita jus, kita saring, kita konsumsi, kita tambahin apa blimbing atau kita tambahin madu atau ditambahin apa sajalah. Itu biar lebih asik kita mengkonsumsi sayur dengan happy, dengan enjoy gitu maksudnya. Jadi testimoni atau manfaat daun kale yang tidak dinyana-nyana ternyata luar biasa ini, ternyata sangat membantu para pasien, bukan pasien sih, ke pelanggan yang suka mengkonsumsi. Jadi ini lebih tepatnya ini minuman kesehatan. Kalau jamu sih, kalau saya ditanya beberapa kali ditanya, Mas jamunya rego piro? Saya bingung, ini jamu apa gitu kan. Tapi ternyata itu bukan, kalau menurut saya itu bukan jamu, jadi minuman kesehatan. Dan herbal itu biasanya tidak mungkin dia minum langsung mendapatkan hasil, tidak mungkin. Herbal itu pasti continue, entah itu 14 hari, kalau yang literatur saya baca untuk minus mata itu sekitar 12 minggu yang saya baca gitu. Untuk kenyataannya bagaimana saya kurang tahu, mungkin yang menulis itu pernah merasakan atau pernah mengkonsumsi lalu dia menulisnya di Google kan gitu. Kalau saya sendiri kan mengkonsumsi sendiri dan saya merasakan sendiri kan gitu. Dan ini saya tanam dengan metode organik. Kalau tidak percaya boleh dites tanahnya. Tanahnya boleh dites. Ini pupuknya sampah dari bawah saya bawa ke atas, ini kan didak. Saya bawa ke atas, saya timbun di sini untuk makanan, biar jadi kompos, biar makanan jadi tanaman lagi, untuk tanaman lagi. Itu ini murni organik. Kalau murni organik kan, dan ini full sinar matahari. Kemungkinan untuk dikonsumsi sangat aman, walaupun bahkan tidak dicuci sekalipun aman. Ini langsung dipetik dimakan juga gak apa-apa. Kalau mau. Jadi kalau para konsumen atau pelanggan mungkin mau membuktikan ini organik atau tidak, silahkan. Atau mungkin dari dinas pertanian mau membuktikan, ya tidak apa-apa. Yang jelas saya berjualan, modal saya hanya jujur dan saya ceritakan apa yang benar-benar saya alami. Gitu, okay? Semoga bermanfaat. Inilah daun kale dan saya suguhkan semua manfaatnya ke jenengan. Semoga jenengan
paling tidak lah, saya nggak memaksa jenengan beli kali saya tidak, atau membeli stek kali saya tidak memaksa. Paling tidak jenengan bisa tanamlah di rumah untuk dikonsumsi sendiri, monggo silahkan. Jadi tidak ada paksaan. Jadi manfaat ini apa yang saya aturkan ke jenengan biar jenengan bisa berpikir, oh begini ya, ternyata kali seperti ini. Oh, saya tak beli bijinya aja, saya tanam sendiri, kemungkinan saya bisa mengkonsumsi sendiri dengan murah gitu. Oke, saya Antani Sena Urban Farming, kita kembali lagi dengan kesempatan yang lain. Selamat pagi.